Hulan, selanjutnya kita mengikuti bahasa Inggris bersama Ustazah Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you today? I am fine. Alhamdulillah, I am great. I am fine too. And I am happy today. Okay, today we are going to learn about direction. Do you know what is direction? Apa itu direction? Oh enggak, arah. Nah, biasanya direction itu digunakan untuk menunjukkan arah. Oke, next. PPT-nya bisa di next? Iya, Os. Okay. The Siap, function Os. of direction is to show the way when we want to go somewhere. Nah, jadi kalian ketika menginginkan pergi ke suatu tempat dan nggak tahu nih arahnya di mana. For example, contohnya, saya ingin pergi ke apotek tapi nggak tahu jalan apotek yang terdekat di sini bagaimana. Nah, caranya kita harus bertanya pada seseorang. Nah, bagaimana cara kita bertanya kepada seseorang? Nah, nanti Miss akan kasih tahu langkah-langkahnya. But before that, ada beberapa some giving directions. Apa? Try to giving direction. Nah, giving directions itu contohnya seperti di bawah ini. Ada turn left, turn right, go straight ahead, ada go past, cross, and then there are prepositions of place. Nah, ada at the corner, next to, opposite, and between. Okay, next. Nah, di sini ada beberapa vocabulary items yang tadi kalian lihat pada slide di awal. Nah, go straight up itu artinya lurus ke depan. Turn left itu artinya belok kiri. Sedangkan turn right itu artinya belok kanan. Dan go past artinya lewat. And then cross artinya menyeberang. And at the corner artinya di pojokan. Next to artinya bersebelahan. Kita bisa menyebut next to atau beside. Beside sama next to sama saja. And then opposite itu berhadapan. Setelah itu ada between di antara. Nah, vocabulary items ini digunakan ketika kita ingin melakukan pertanyaan kepada seseorang. Nah, nanti seseorang tersebut yang kita tanyai akan menjawab vocabulary yang ada di sini, termasuk vocabulary yang ada di sini. Oke, next. Nah, how to ask for direction? Bagaimana caranya kita bertanya dan menanyakan arah? Contoh, aku nggak tahu nih caranya kita dari Royal Plaza menuju ke SD Muhammadiyah 24. Bagaimana nih caranya? Nah, terus kita bertanya kepada seseorang. Nah, tapi bertanyanya juga harus dengan sopan. Bagaimana itu? Nah, oke, before. Nah, selanjutnya kita bertanya itu seperti ini. The first is kita bisa bertanya, excuse me, can you show me front office please? Nah, excuse me, ada yang tahu nggak excuse me itu artinya apa? Permisi, bisakah kamu menunjukkan, show me itu menunjukkanku, the post office please, kantor pos, bisakah, permisi, bisakah kamu menunjukkanku kantor pos di mana? Nah, untuk yang kedua, siapa nih yang bisa menerjemahkan pertanyaannya kedua? Excuse me, how do I get to the post office please? Ada yang bisa nggak menerjemahkan? Nah,
Permisi, bagaimana saya bisa pergi ke kantor pos? Bisa menunjukkan jalannya. Nah, seperti itu. Terus, excuse me, where is the nearest post office, please? Permisi, di mana kantor pos yang terdekat di sini? Nah, kita juga bisa menggunakan kata-kata seperti itu. Ketika kita ingin menanyakan suatu arah kepada seseorang atau bertanya, kita harus menggunakan kata sopan. Excuse me. Jadi kita harus menggunakan kata excuse me. Nah, jadi kalian harus memahami salah satu dari kalimat atau pertanyaan. Ketiga pertanyaan berikut ini. Nanti ketika ada kuis, Ustazah akan memberi pertanyaan kepada kalian. Jadi kalian harus memahaminya. Nanti kalau Ustazah tanya, bagaimana nih caranya kita bertanya kepada seseorang? Nah, jadi kalian harus memahaminya ya. Oke, next. Bentar, Us. Oke, lanjut. Oh ya. Oke, next. Nah, di sini ada giving direction. Nah, di sini ada sebuah peta. Peta tentang apa ini namanya? Peta apa ini? Peta di jalanan umum. Di situ terdapat theater, cinema, post office, ada park, ada school, ada museum, ada restoran, ada cafe, ada hospital, ada hotel, ada bank, ada crutch. Ada yang tahu nggak crutch itu apa? Jarum. Nah, di situ juga ada beberapa jalan. Ada Kings Avenue, ada Marina Drive, ada Crutch Road, ada Palmyra. Nah, jadi kalian juga harus memahami. Misal, Miss dari bank. Nah, Miss dari bank. Tapi Miss ingin pergi ke sinema. Miss ingin nonton bioskop. Nah, bagaimana caranya Miss pergi ke sana? Nah, Miss tanya kepada seseorang. Contoh, excuse me, can you show me the cinema, please? Nah, orang tersebut akan menunjukkan jalannya. Bagaimana kita mengetahui jalan kalau kita ingin pergi ke sinema? Nah, orang tersebut menjawab seperti ini. You can go straight and pass the Victoria Street. Nah, kamu dapat pergi, you can go straight, kamu dapat lurus, and then you can pass Victoria Street, kamu bisa melewati jalan Victoria. The cinema is in front of museum. The cinema berada di depan museum. Nah, gampang kan? Simpel sekali kan? Nah, oke, next. Iya, Bu. Nah, di sini ada contoh conversation, asking and giving direction. The first conversation is from Jim. Nah, ada yang bisa membacakan nggak? Miss minta Abim sama Mbak Kandes yang membacakan. Yang Jim itu Mbak Kandes, yang Mike itu Abim. Coba. Kandes ini Kandes. Ayo Mas Abim. Halo, Mas Abim. Mas Abim. Ya, Mas Abim dan Mbak Kandes dibacakan ya. Mbak Kandes yang jadi Jin, Mas Abim jadi Mike. Mbak Kandes itu sih. Ya, Kandes dulu. Kalau gitu Ulia saja, Ulia saja yang membacakan. Ulia sama Mas Abim. Wakilah sampai endi wis. Sampai sekolah wis. Ulia dulu. Ya, Ulia, halo. Iya.
Ya, dibacakan Ulia. Yang C. Excuse me, can you tell me the way to the museum? Right. Is this way? Wait until you see the sign for the museum. Ulia. When thanks for you, great. Great. One. Not great. Great. Okay, thank you Ulia and Not Adim. great. And Great. today Miss Agnes will read this. Excuse me, can you tell me the way to the museum? Tell me. Permisi, Bahasa gue. bisakah kamu menunjukkanku jalan untuk pergi ke museum? Mike This menjawab, way. It's this way. Go straight ahead. Go And straight straight ahead. right. Turn right. Go along street. Go along street. Walk. Walk. Walk past the park. And And keep going straight. keep going straight until you see the sign Straight itu. for the museum. Ini Enggak. jalannya. Maksudnya suaranya Ke depan, apa? Pronunciation-nya pada pronunciation lampu merah. British banget. Atau- Straight. Not straight. Straight itu Apa kan traffic light itu? Amerika. Straight. Rambu-rambu lalu lintas. British banget. Right, belok. Nah, ini belok apa? Belok kanan. Along the street. Dan lewati jalan. Melewati Walk past the park. Lewati juga apa? taman. Park itu apa? Taman. Taman. And keep going straight. Dan tetap lurus ke depan. Until you see the sign for the museum. Sampai kamu melihat tanda pada museum Ini berarti Mas tersebut. Agnes mari iki ya Jane ngono. menjawab, Iki mana? Great, thanks for your Mas help. Nun. Terima kasih atas bantuanmu. Mike menjawab, you're welcome. Oke, next. Miss baca sendiri saja ya. Oke, excuse Sama saya. me. How do I get to the post office? Mary menjawab, sorry, I'm not from around here. Okay, Ya kan pinter banget. do you know where the closest bank is? Mary said, if you cross the street, you will find a bank there. Nah ini sama kayak guru Say aku dulu. thank you. Mary British said, don't bagus mention banget. it. Okay, Alumni banget ya. excuse me, permisi, how do I get to office? Bisakah saya pergi ke Oh gila sih. office atau bisakah kamu menunjukkanku di mana post office itu? Nah, bagaimana aku bisa Iya, pergi ke iya. Aku saya jawab dulu. Mary menjawab, sorry, I'm not from around here. Saya bukan Enggak orang sih. sini. Enggak terlalu Can berubah. you know where the closest Aku nggak dapat yang mahal, bank dapat is? yang murah. Nah, apakah kamu tahu di mana bank yang terdekat di sini? Nggak tahu, udah mau pulang. Terus itu Nggak juga terlalu, nggak sampai mempunyai berapa, arti pokoknya nggak sampai dekat. lebih dari 2 juta 3 juta. If you cross the street, jika Ya, paling kamu 1 juta. menyeberangi 1 juta. jalan, you will find a Terus bank satu there. program. Kamu akan menemukan Program itu bank paling di sana. 3 bulan. Oke, say thank you. Terima kasih, Mary. Thank- Say don't mention thank you. it. Sama-sama. Nah, Ah, paham ya bagus. anak-anak ya bagaimana caranya kita tunjukkan sebuah jalan dari vocabulary yang ada di Nanti kalau ada slide beritanya, sebelumnya jangan kalian go to bisa there, melihat there. bisa Coba melihat di dulu. modul juga kalian bisa mempelajari vocab tersebut. Nah nanti kita tanya kalian bisa menjawab ya. Oke, thank you everybody. Kata kuis. Buat anak-anak ada pertanyaan yang mau tanya sama Agnes. Is there any question? Is there any question? No. Oke, Miss mau buka 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Is there any question?
Kalau enggak, Us Agnes kasih pertanyaan Us ke anak-anak, enggak apa-apa Us. Oke, oke. Siapa di sini yang tahu bahasa Inggrisnya go straight ahead? Go straight ahead. Ada yang tahu go straight ahead? Terus. Adinulan, Angkat tangan. Adinulan udah angkat Miss tangan akan- Us. Oke, Faiz. Faiz, ini Faiz. Lurus. Oh, Faiz, Oke, ya. thank you. Faiz gets 1 star. Oke, the next question. Minta tolong dibukakan slide lagi. Slide Yang ini? giving direction. Ini. Yang ini Us. Yang sebelumnya. Yang ini. Ini sebelumnya Yang Us. giving direction yang ada apa? Terus. Ini. Ya, naiknya kan Nah. ya. Nah, oke, thank you. Oke, nah sekarang Miss mau tanya sama salah satu anak. Nanti minta tolong ya Mas dilihatkan siapa yang angkat tangan. Nggih. Oke, nah Miss ini dari sekolah. I am from school, but I want to go to the hospital. How do I go to the hospital? Bagaimana caranya Miss pergi ke rumah sakit dari sekolah? Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau menjawab? Miss dari sekolah ingin pergi ke rumah sakit. Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaannya Miss? Yang menunjukkan arah, siapa yang mau? Nggak ada yang angkat tangan? Itu Us. Ini siapa sih namanya? Zenitsu Agatsuma. Zoomnya namanya itu ya. Saya nggak tahu nama aslinya. Oh, Faiz lagi. Ada yang lain nggak coba? Yang lain coba, ayo. Namanya Zenitsu Agatsuma nggak ngerti. Namanya jangan dikasih tahu nama yang aneh ya. Faiz. Tak ganti Faiz. Ada yang kalau nggak ada yang mau, Ustazah Ayo. tunjuk saja kalau gitu. Ayo. Ustazah tunjuk ya. Ini banyak sekali yang tidak ditampilkan wajahnya. Us Anjar, Us Bulan, ini banyak sekali yang tidak ditampilkan wajahnya. Nah, nanti ini sekarang Miss pilih yang tidak ditampilkan wajahnya. Ayo kon. Oh, langsung ditampilkan semua ini. Ayo 5 peduli siapa ini tiduran. Hanin. Siapa? Hanin. Hanin. Oh, Hanin. Ayo Hanin. Hanin. Turn on Hanin. your microphone, please. Turn on your microphone, please. Ayo dikerjakan. Langsung dibuka. Oh, nggak mau dia. Sudah, sudah saya spotlight. Hani. Oke, Hani. Do Hani. you want to answer my question? Hani? Do you hear my voice? Hani nggak ada suara Hani. Alright. Oke. Turn right. Can you repeat? Bisa diulangi? Miss dari sekolah ingin pergi ke rumah sakit. Bagaimana caranya? Go straight ahead. Turn right. Lurus ke depan. Go straight ahead. Oke, lurus terus. And then bisa disebutkan jalannya. Turn left, belok
Jalan apa itu namanya? Go further, apa? Go straight ahead. Kok lurus lagi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tadi Mbak Hani menjawab turn right, go straight ahead. Gitu ya? Turn right berarti belok. Turn right berarti belok kanan. Kalau belok kanan, Mbak Hani ke Palmera. Ayo, Miss dari sekolah ingin ke rumah sakit. Turn right on Palmera Street, and then turn goes right on Palmera Street, and then turn left on the Crutch Road, and you will find a hospital. Langsung gitu aja, nggak apa-apa. Kalau ingin menjelaskan bagaimana caranya kita ingin pergi ke suatu tempat, kalian bisa menyebutkan nama jalannya agar tidak bingung. Dari sekolah ini kita bisa lurus ke depan, melewati Palmera Street, nanti langsung belok kiri. Belok kiri tadi apa bahasa Inggrisnya? Turn left. Okay, good. Seperti ini, turn left and you will find a hospital beside or next to restoran. Sebelahnya restoran itu ada hospital. Nah, bisa disebutkan nama-nama dari streetnya dan juga nama-nama dari gedung-gedungnya juga bisa disebutkan. Oke, pertanyaan kedua belum itu ya, belum tutup. Sekarang the last question, pertanyaan yang terakhir. Dengarkan baik-baik ya. Ini nanti yang bisa menjawab dapat uang bintang loh. Nah, Miss Agnes ini dari bank mau menuju ke museum. Nah, bagaimana nih caranya? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Miss dari bank mau menuju ke museum. Angkat tangan ya. Miss cari nih. Faiz lagi. Saya ini siapa namanya disebutkan? Imam Esti. Faiz lagi. Oh, Kandes ya, Kandes angkat tangan diaktifkan suaranya ya. Mbak Kandes. Kandes itu di Kandes. Sing tak sebut gendes. Tes. Oh. Mbak Kandes diaktifkan dulu ya suaranya ya. Ini toh. Halo Mbak Kandes. Saya screening Mas. Miss, Ya. mau jawab, Miss. Siapa? Mbak Kandes ya? Mbak Kandes mana tadi yang angkat tangan? Oke. Suaranya diaktifkan sayang. Kandes. Sudah Mbak Kandes? Halo. Mbak Kandes. Oh, nge-lag, Kayaknya Gus. belum bisa mengaktifkan suara ya. Iya. Ini siapa yang Nge-lag Us. Kandes nama? nge-lag. Sebutin nama. Mbak Kandes nggak berhasil buat apa Siapa, Us? namanya
nge-on-kan mikrofon. Jadi Miss ganti ya. Siapa tadi yang bertanya? Akila us angkat tangan Langsung us. nyebutin nama. Oh, Akila. Oke, Akila. Nanti Bu Akila. Perasaan mana? Oke, Akila. Bisa menjawab pertanyaannya, Miss. Miss Garifah mau ke museum. Nah, bagaimana caranya? Tolong. Straight ahead. Akila Cafe. I Dar. Dengar suaranya, jangan ketawa. Nggak apa-apa. Ayo. Itulah ibu Tuh, kok tanya? Nggak boleh tanya dong. Percaya diri ya. Ngelek us. Oh iya, baik. Ada siapa ini yang mau angkat tangan? Oh, Abim. Abim, ayo Bim. Abim. right ahead in Victoria Street. Tempat Osa Cinema. Oke, good job Mas Abim, excellent. You get 2 stars. Thank you. Nah, sekarang kita sudah memberikan 3 pertanyaan kan? Nah, apakah anak-anak ada pertanyaan? Is there any question? No miss. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti paham semua dan bisa mengerjakan tugas dari Miss ya. Nanti kalau ada yang salah, Miss japri satu-satu. Ini siapa nih yang salah ini? Ayo. Nggak ada efek kok boleh. Ayo, siapa yang mau tanya? Kesempatan emas buat bertanya. Iki sing turu. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau Oh no, 5 peduli. oh ya, Iya, pertengahan. jangan menunjukkan jalan. Lalu kepada penjelasannya, bukan jalan tempat Nah, kan Miss sudah memberikan contoh tadi. Ini sebutin lagi ya. Mas Ilham Ngerti bisa aja. dilihatkan slide terakhir. Nah, slide terakhir Mas Ilham, slide terakhir. Oke, thank you. Nah, ketika kita ingin bertanya di mana itu post office atau di mana itu museum, kita harus bertanya excuse me. Kita harus menggunakan kata excuse me. Nah, cara menjawabnya, cara menunjukkan jalan itu kita langsung saja bisa bilang seperti ini. You can go side, no fine. Example ya, contoh ya. You can go side, kalau misalnya maju ke depan, terserah belok kanan, and you will find a cinema beside post office on Victoria Street. Contoh seperti itu. Jadi gampangnya kalian kalau pengen nyari gampang, kalian bisa menyebutkan nama jalan dan menyebutkan preposition. Tadi kan ini sudah bilang preposition. Preposition itu letak-letak atau arah-arahnya. Contoh berhadapan, tadi bahasa Inggrisnya opposite, terus ada di sebelah, bahasa Inggrisnya itu next to, terus di belakang, bahasa Inggrisnya behind. Nah, seperti itu. Jadi kalian juga harus bisa hafal preposition, bisa hafal direction. Direction itu arahnya. Kalau kalian ingin menunjukkan arah, tapi kalian nggak paham bahasa Inggrisnya, apa itu belok kanan, apa itu belok kiri. Nah, kalian juga nggak akan bisa menunjukkan jalan tersebut. Jadi kuncinya di gambar kalian harus menunjukkan letak-letak gedung sebelah mana, sebelah gedung apa, dan juga jalan apa, gitu ya. Jadi kalian juga harus paham nama-nama arah. Jadi tugas pertama menghafalkan vocab tentang direction dan preposition
bisa minta tolong slide Iya. sebelumnya. Yang vocabulary item. Nah, di sini. Jadi tugas kalian menghafal vocabulary item tentang direction yang ada di bawah ini. Hafalkan, nanti ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai vocabulary item dulu. Nanti kalau sudah paham tentang vocabulary item, minggu depan kita belajar tentang how to show the way. Bagaimana cara kita menunjukkan jalan. Oke, anak-anak sudah paham? Insya Allah. Jadi kuncinya hafalkan vocabulary item dulu ya. Di rumah harus sudah hafal. Terus takkan anak bapakmu kan di gua ambek. Berapa itu jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 vocabulary items about direction. So you have to memorize it. Jadi kalian harus bisa menghafalkan. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Is there any question? More? Gak ada. Paham. Sudah paham ya? Sekarang Mas Noval sudah paham Mas Noval? Sudah, oke. Kalau sudah paham, sekarang Miss tes dulu ya. Satu saja. Tes sama Miss bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya berhadapan apa Mas Noval? Berhadapan bahasanya apa? Hai, oke, good job. Oke, thank you. Baik. Oke, thank you for attention. Oke, next kita akan belajar tentang apa ya? Bahasa Arab, Us. Bahasa Arab. Oh ya. Iya. bahasa Arab. Panggil dulu, Us. Panggil, Us. Ada Sofia. Ustazah Sofia bisa dipersilahkan untuk mengajar bahasa Arab anak-anak. Oke, terima kasih, Miss. Thank you everyone. Keep learning and don't forget to memorize your vocabulary item. Okay, thank you. Bye bye. Dadah, Miss. Bisa langsung live ya? Nanti. Atau Miss Agnes boleh live, tapi jangan anak-anak yang live ya. oh ya. Kalau anak-anak live kasihan. Thank you Mas Ilham. Oke. Yuk. Bye everybody. Live. Oh, les. Kanan, right. FTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi. Gimana ya jawabnya kalau sobahul khair? Masih ingat? Sobahun. Iya, sobahun nur. Kalau Ustazah tanya sobahul khair, selamat pagi. Jawabannya sobahun nur. Kayfa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Bi khair, alhamdulillah. Oke. Anak-anak sudah disiapkan belum ya modulnya? Sudah. Coba Ustazah mau lihat dulu dong mana modulnya. Oke, pintar Mbak Keisha, sudah terlihat. Mas Abim, ya betul. Yuk disiapkan modul dan pulpen ya. Ibu esok. Iya, sudah siap belajar bahasa Arab. Tadi kita sudah belajar bahasa Inggris, sekarang belajar bahasa Arab. Wah, anak-anak berarti sudah bisa banyak bahasa ya. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Nah, sekarang kita mulai, siap ya? Siap. Oke, kali ini apa ya bahasa Arab kita akan belajar tentang apa Mas judulnya? Coba diklik. Modulus. Nggak bawa modul, modulnya kemana? Depan. Kata depan, iya kata depan itu yang minggu kemarin ya Ustazah kasih karena minggu kemarin modulnya tertukar ya. Jadi Ustazah kasih di minggu ke ini ya. Itu tentang yang kata depannya.
Nah, untuk yang kali ini coba dibuka lagi yang di belakangnya. Iya, ada teks ya di belakangnya. Hari ini kita nanti akan belajar membaca teks bacaan dan mengidentifikasi Ada suaranya kecil. unsur kebahasaan dalam bahasa Arab. Bisa dengar suara Ustazah? Bisa. Ya, suara Ustazah kecil atau enggak? Besar. Besar, oke, ya. Ya, sekarang sudah dilihat semua ya teks bahasa Arabnya ya? Ya. Sudah, oke yuk. Kita mulai untuk mengartikan dulu ya. Coba anak-anak disiapkan pulpennya, disiapkan modulnya. Nanti Ustazah mau artikan, ya dilihat modul dan diartikan ya. Teksnya siap? Oke, yuk kita lihat teks yang pertama. Ada fil maktabati. Kemarin apa ya artinya fil maktabati? Oke, sekarang Ustazah coba baca dan artikan anak-anak. Nanti diartikan juga di rumah ya, supaya menambah mufrodat atau kosakata yang ada di dalam materi kali ini ya. Ustazah mulai. Yuk disiapkan pulpennya. Fil maktabati, di dalam perpustakaan. Oke. Yadhabu talamidu ilal maktabati. Para murid atau murid-murid pergi ke perpustakaan. Ustazah ulangi. Yuk anak-anak, kalau masih belum paham, masih belum tahu artinya, boleh diartikan ya. Yadhabu talamidu ilal maktabati. Para murid pergi ke perpustakaan. Hiya amamal masjidi. Perpustakaan ada di depan masjid. Hiya di sini merujuk atau kembali kepada perpustakaan. Jadi perpustakaan ada di depan masjid. Oke, lanjut ya. Sudah bisa semua mengartikan? Sudah lanjut. Al-maktabatu wasi'atun wa nadifatun. Perpustakaan luas dan bersih. Ya, anak-anak pernah dengar ya? An-nadofatu minal iman. Iya, jadi wa nadifatu artinya bersih. Jadi al-maktabatu wasi'atun wa nadifatun. Perpustakaan wasi'atun itu luas dan wa nadifatu bersih. Nah, Ustazah lanjut. Fil maktabati kutubun kasiratun wa mutanawi'atun. Di dalam perpustakaan terdapat banyak buku-buku. Ya, buku-buku yang bermacam-macam ya. Dan bermacam-macam. Sudah bisa semua? Jadi fil maktabati kutubun kasiratun wa mutanawi'atun. Di dalam perpustakaan terdapat banyak buku-buku yang dan bermacam-macam. Buku-bukunya itu ada banyak macamnya di dalam perpustakaan ya. Oke, fiha kutubut tarikh wa kutubul arabiyati. Di dalamnya terdapat buku sejarah dan wa kutubul arabiyati dan buku bahasa Arab. Ya. Kutubut tarikh artinya buku sejarah, wa kutubul arabiyati dan buku bahasa Arab. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya di yang ke paragraf kedua. Wa fiha aidon kitabu riyadiyat wa kutubul fiqh. Dan di dalamnya juga terdapat buku matematika dan buku fikih. Nah, Ustazah lanjut ya. Wa kutubut tauhid, wa kutubut tafsir, wa ghairaha. Dan di dalamnya lagi ada kitab tauhid,
ada kitab tafsir, wa ghairoha, dan yang lain-lain. Al-majalatu wal jaridatu alal maktabi. Majalah dan koran ada di atas apa ya maktabi? Meja, di atas meja. Tilka haritotu Indonesia wal haritotu fauqal hizanati. Oke. Koran, peta Indonesia, itu peta Indonesia dan itu peta Indonesia ada di atas lemari. Tilka haritotu itu tilka haritotu Indonesia itu peta Indonesia. Wal haritotu fauqal hizanati. Dan peta ada di atas lemari. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Ada yang ketinggalan enggak ya mengartikannya? Nih, permanen. Ada? Ya, coba yang ketinggalan yang bagian yang mana? Yang masih belum dipahami? Sampai 5 us. Sampai apa? Gimana? Sampai 5. Baris ketiga. Oh, baris ketiga sampai kelima. Wah, kok banyak sekali. Baris ketiga. Dari wafiha itu ya? Ya. Oh, gitu. Oh, ya. Bisa diulangi lagi ya? Wah, ya? Kenapa? Suara tidak jelas. Oh ya, oke. Kalau gini dengar nggak suara Ustazah? Dengar. Gimana? Oke, ya, alhamdulillah kalau bisa didengar. Ustazah ulangi ya. Wa fiha aidon kitabur riyadiyat. Ya, sudah didengarkan? Ya, yuk disiapkan pulpennya lagi, diartikan. Wa fiha aidon kitabur riyadiyat, dan di dalamnya juga terdapat buku matematika. Sudah? Wa kutubul fiqhi, dan buku fikih. Ya? Sudah? Oke, wa kutubut tauhid, dan buku tauhid. Wa kutubu tafsir, dan buku tafsir. Wa ghairoha, dan lain-lainnya. Sampai situ sudah semua? Coba. Sudah? Coba. Oke. Ya, Ustazah lanjut lagi atau mau diulang? Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Al-majalatu wal jaridatu alal maktabi. Majalah dan koran ada di atas meja. Oke. Majalah dan koran. Yang koran itu yang majalatu atau wal jaridatu? Iya. Wal jaridatu artinya koran ya, jangan tertukar. Nah, Ustazah lanjut lagi. Tilka haritotu Indonesia. Itu peta Indonesia. Jadi kalau haritotu itu apa artinya? Peta, pintar. Ustazah lanjut lagi. Wal haritotu fauqal hizanati. Dan peta di atas lemari. Peta wal haritotu fauqal hizanati. Peta di atas lemari. Ya, al-hizanati artinya lemari. Lemari. Oke, itu tadi ya teks bacaan yang ada dalam materi kali ini supaya anak-anak lebih terbiasa ya mengenal
mufrodat atau kosakata yang ada dalam bahasa Arab ya. Menambah kosakatanya supaya nanti bisa lebih paham bahasa Arab ya. Ada yang tertinggal lagi? Nah, coba dilihat lagi di modulnya itu. Di bawah ada tulisan apa ya? Yang nomor 5. Yang nomor 5. Yang mana Mas? Yang nomor 5? Yang nomor 4 sampai 5. Ya, kenapa? Ketinggalan lagi? Ya. Yang gimana itu? Coba dibaca. Kutubul tafsir. Heeh. Ghairuha. Oh, kutubut tafsir wa ghairuha, buku tafsir dan lain-lainnya. Oke, lalu ada lagi? Yang mana lagi yang ketinggalan? Coba yang ketinggalan, boleh angkat tangan? Mana tangannya? Oke, Mas Faiz. Mas Faiz Mas Faiz ketinggalan yang bagian berapa? Nomor 4. Yang baris keempat. Yang baris keempat. Oke, baris keempat. Ya, dari semua baris keempat belum semua, Mas? Yang awal Yang awal. Oh, yang awal. Oke, baris keempat yang awal. Ada lagi selain Mas Faiz yang ketinggalan? Mbak Akila. Ya, Mbak Akila ketinggalan baris keberapa, Mbak? Gimana, Mbak? Ya, coba Mbak Akila diulangi lagi, Ustazah kurang dengar suaranya. Ya, coba Mbak Arsila, Mbak Akila, HP-nya di gimana? Akila gak dekat sama HP-nya Akila. Ya, HP-nya diambil. Coba sambil didekatkan suaranya. Oh, jari datu ya. Aku tahu Jari datu ini. Oke, ya ada Mas Faiz dan Mbak Akila. Yuk kita kembali lagi ke teksnya. Mas Faiz tadi baris keempat, Mbak Akila baris ketiga. Yuk kita lihat lagi teksnya. Mana teksnya ya? Oke, baris keempat. Baris keempat dari Al-Majalatu ya. Aku lihat nyaku. Oke, yuk. Al-Majalatu wal jaridatu alal maktabi. Di meja. Majalah dan koran ada di atas meja. Gitu ya Mas Faiz, sudah? Sudah. Oke, siap Mas Faiz. Sekarang punya Mbak Akila, baris ketiga. Wa fiha aidon kitabur riyadiyat, dan di dalamnya juga terdapat buku matematika. Ya, Mbak Akila bisa dengar suara Ustazah? Bisa. Sudah diartikan Ibu. Oke, lanjut lagi. Sudah diartikan Mbak Akila? Gimana? Oke, waktu itu baris keempat yang mananya lagi? Tilka itu? Oke. Ya, Ustazah lanjutkan lagi ya yang baris keempat ya. Tilka hari totu.
tilka kharitatu Indonesia. Itu peta Indonesia. Wal haritatu fauqal hizanati. Dan peta di atas lemari. Kita ulangi ya. Tilka haritatu Indonesia. Itu peta Indonesia. Wal haritatu fauqal hizanati. Dan peta di atas lemari. Nah, begitu anak-anak. Sudah semuanya? Ya, sekarang Ustazah harap semuanya sudah mengerjakannya ya. Sudah diartikan semua ya. Oke, sekarang kita lihat yuk ke bawah dari modulnya itu ada tulisan apa ya? Coba dibaca. Apa itu perintahnya? Mari terjemahkan teks di atas dan temukan isim isyarat kata depan dalam teks di atas. Iya, jadi kita setelah menerjemahkan, yuk kita cari atau kita identifikasi mana saja yang termasuk kata depan yang kemarin sudah kita pelajari ya. Kata depan dan juga apa? Isim isyarah. Ya. Iya, yuk kita cari dari judul. Kira-kira kalau dari judul ini ada enggak kata depannya? Apa ya? Ada. Apa itu kata depannya? I. Fi, betul. Fi itu kemarin artinya apa? Di dalam. Ya, fi di dalam, betul. Kita lanjut lagi baris yang pertama. Yadhabu talamidu ila maktab. Amama. Coba dilihat lagi baris teks yang sebelumnya. Ada juga loh. Ila, betul. Ya, anak-anak boleh dilingkari juga di modulnya. Oke, tadi di judul ada fi. Lalu ada kalimat pertama itu ada ila. Oke, kita pindah lagi kalimat selanjutnya. Ada apa ya kata depannya? Hiya amamal masjidi. Apa ini? Amama, ya. Kata depannya adalah amama. Ya, betul. Kita lanjut lagi. Al maktabatu wasi'atun wa nadifatun. Ada kata depannya? Ada enggak ya? Tidak ada ya? Oke, kata depannya tidak ada. Kita lanjut lagi di kalimat selanjutnya. Fil maktabati kutubun kasirotun. Apa ya? Fi, betul. Oke, kita tandai bulati lagi ya. Fi. Nah, selanjutnya sudah lanjut. Wa mutanawiyatun fiha kutubut tarikh. Ada ya enggak ya kira-kira? Fiha. Di dalamnya itu termasuk kata depan enggak ya? Iya? Iya. Oke, fiha. Lalu di dalamnya ya. Wa kutubul arabiyah. Nah, kita lanjut lagi baris kedua. Wa fiha aidon kitabur riyadiyat. Ada apa lagi di situ? Fiha, betul. Nah, lanjutnya lagi wa kutubul fikih, wa kutubut tauhid, wa kutubut tafsir. Enggak ada ya? Ada. Sampai wa ghairoha. Tidak ada, betul. Selanjutnya di kata selanjutnya al-majallatu wal jaridatu alal maktabi. Apa ya kata depannya? Ala, betul. Oke, ala. Nah, lanjutnya tilka haritatu Indonesia. Ada? Apa? Oke, tilka itu termasuk apa? Kata depan atau isim isyarah? Isim isyarah, betul. Isim isyarahnya untuk isim mudzakkar atau isim muannas? Isim muannas, betul. Jadi tilka itu
Gimana Mas? Ya, tilka itu isim isyarah untuk yang isim isyarah yang muannas ya. Oke, kita lanjut. Wal haritatu fauqal hizanati. Apa ya kata depannya? Di situ ada apa kata depannya? Fauqo. Fauqo artinya ada apa tadi? Di atas. Oke. Sudah bisa ya semuanya tentang isim isyarah dan juga kata depannya ya? Iya. Nah, anak-anak nanti untuk menambah lagi mufrodatnya, anak-anak juga harus dipelajari lagi ya, dibaca lagi di rumah. Siap? Siap. Oh. Gimana? Iki lo kata apa masalah tuh kali dadu berkat apa Us mau ini Us Ya. belum paham masalah dari dadu alal maktabi masalah tuh Tunggu ya. Coba yang mau bicara pakai angkat tangannya dulu ya. Nanti Ustazah pilih ya. Yang mau, oke Mbak Akila gimana? majalah tuh yang majalah tuh itu loh Us Iya. artinya apa Us itu artinya apa Us yang nomor 4 itu loh tadi itu loh Oh gitu. Al majalatu yang alal wal haritatu wal jaridatu itu ya? iya Iya, itu majalah dan koran ada di atas meja. Sudah, Mbak Kila? udah Iya, majalah dan koran ada di atas meja. Us Oke. Iya, ada lagi selain Mbak Akila yang mau ditanyakan? Angkat tangannya. Us lagi Us yang itu loh Us Ya, gim. yang kutu bu Arabi Yati Iya. artinya apa Us Kutubul Arabiyati artinya buku bahasa Arab. Buku bahasa Arab. Ya, sudah Mbak Kila? Ada lagi? enggak Ya, coba selainnya Mbak Akila mungkin masih ada yang belum paham. Lambaikan tangannya, angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Tadi ada yang mau bertanya tadi ya? Oh, Mas siapa tadi? Mas Viko. Ya, Mas Viko. Us apa bedanya fauqa dengan ala Us Oke, siap. Fauko dan ala. Nah, Mas Viko, bedanya fauko dan ala itu bendanya ya. Kalau ala itu bendanya menempel, Mas. Menempel misalnya alal maktabi, di atas meja. Jadi bendanya ini misalnya buku di atas meja. Bukunya menempel di di meja ya. Nah, kalau fauko di atas tapi tidak menempel. Ya. Di atas tapi tidak menempel begitu. Sudah paham? Oke, alhamdulillah. Selain Mas Viko ada lagi pertanyaannya? Siapa yang mau tanya lagi? Angkat tangannya. Oh iya, Mbak Hani. Mbak Hani mau tanya. aku juga mau tanya Sabar Akila, sabar. Sabar Akila. Sebentar ya, teman yang lain dulu Mbak Akila ya. Yuk Mbak Hani mau tanya apa? artinya al-maktabnya bil maktabatu
Fil maktabati kutubun Kasiratun Nasaroh. wa mutanawiyatun. Oke. Mas lihat teksnya, Mas. Bukan. Kutubun kasiratun wa mutanawiyatun artinya terdapat banyak buku-buku ya dan bermacam-macam. Ya, yang itu ya, Mbak ya. Fil maktabati di dalam perpustakaan, kutubun kasiratun buku-buku banyak, terdapat buku-buku, wa mutanawiyatun dan bermacam-macam. Jadi maksudnya di dalam perpustakaan itu banyak buku-buku, Mbak. Juga buku-bukunya itu bermacam-macam. Gitu. Gimana, Mbak? Mbak siapa tadi? Hani. Iya, Mbak Hani ya. Gitu? Ya, boleh Oh. tanya lagi. Gimana, Mbak? Boleh tanya Mau nanya lagi? artinya. Artinya yang mana, Mbak? Mbak Hani, artinya yang mana? Yang mana, Mbak Hani? Sudah, Mbak Hani? Oh, saya baris ke. Lainnya, Mbak Akila lagi? Akila. Ya, Mbak Akila yang baris berapa? Baris ke satu yang mana? Yang semua terus. Oh, ya. Ujung malaku. Aduh. Baris Mbak Akila, nanti Mbak Akila bisa lihat di YouTube-nya ya. Nanti Mbak Akila putar slide yang paling pertama, oke? Gitu ya. Nanti kasihan teman yang lainnya mau tanya juga Mbak Akila ya. Oke? Oke, nanti Mbak Akila bisa lihat di YouTube-nya ya. Subscribe, oke? Gimana Mbak Akila? Us, yang YouTube-nya ada 24 ya, Us. Oke, betul sekali, Toyib, betul, bagus. Selainnya Mbak Akila, ada yang mau tanya lagi? Sofi. Ya, Miss Sofi? Ya. Miss Sofi mau tanya apa? Itu yang paling sebelahnya Mbak Ulia. Halo Mbak Sofi, mau tanya apa? Ya, Mbak Sofi mau tanya yang mana? Yang nomor 2. Yang baris kedua? Ya. Ya, yang apa itu katanya, Mbak? Ya, kamu tatanawi atu fiha kutubutari Wa kutubul Arabiyah. dari so. Oke. Tarif. Ustazah mulai dari awal ya Mbak ya, supaya tidak terputus-putus. Fil maktabati kutubun kasiratun. Di dalam perpustakaan terdapat banyak buku-buku. Nah, wa mutanawiyatun itu artinya bermacam-macam dan bermacam-macam. Di perpustakaan itu kan banyak ya, ada buku banyak, juga ada macam-macam bukunya ya. Nah, lanjutnya lagi fiha kutubut tarikh, dan di dalamnya terdapat buku sejarah, wa kutubul arabiyati, dan buku bahasa Arab. Ya. Sudah Mbak Sofi bisa? Bisa. Alhamdulillah. Ada yang ditanya lagi? Sudah, alhamdulillah. Teman yang lainnya sudah atau sudah? Sudah ya, kita lanjut ke pelajaran yang lainnya ya sayang ya. Ya, disiapkan modul yang lainnya. Nah, untuk kali ini kita akhiri dulu untuk pelajaran bahasa Arabnya. Dilanjut nanti dengan pelajaran yang lain. Untuk tugasnya, minggu ini untuk tugas hanya nanti pada saat mengerjakan soal link saja ya.
Ya, tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Silahkan Miss Ustazah Wulan. Kenapa? Hai anak-anak, masih semangat? Enggak. Enggak? Oh, oke. Hai, hai, hai. Halo. Oke. Hello, hello, hai. Halo. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang bersama Ustazah Wulan ya belajarnya ya, yaitu interaksi sosial dan keberagaman. Nah, sekarang dilihat modulnya anak-anak. Nah, di dalam sudah dibuka modulnya? Sudah. Oke. Nah, Ustazah mau menerangkan tentang interaksi sosial terlebih dahulu. Masih ingat nggak kalian apa ya interaksi sosial itu? Nah, interaksi sosial itu hubungan timbal balik anak-anak antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, ketika berinteraksi ini ada komunikasi ya, terjalinnya komunikasi, semisal interaksi Ustazah dengan kalian. Nah, berarti ini adalah interaksi jenis individu dengan kelompok, yaitu kalian. Nah, ada terjalin komunikasi ya di sini ya. Nah, itu namanya interaksi anak-anak. Nah, sudah paham dengan interaksi? Oke, selanjutnya kita dalam berinteraksi kita pasti menemui keberagaman. Banyak sekali keberagaman di sekitar kita. Nah, apalagi di Indonesia ya. Kalau di sekitar kita contohnya keberagaman antara Ustazah dengan kalian. Nah, di sini ya. Oke. Ustazah dengan kalian, contohnya tingginya Ustazah berbeda dengan kalian, kulitnya Ustazah yang coklat ini berbeda dengan yang kalian ya. Nah, itu ya. Kalau di rumah keberagaman apa? Ayo, ada yang tahu? Coba, kalau di rumah keberagaman apa yang kalian temui? Angkat tangan. Keberagaman pendapat. Keberagaman pendapat, boleh. Pendapat antara kamu dengan Bunda ya. Bunda mau memasak apa? Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, contoh keberagaman kesukaan makanan ya. Kalau di rumah ya berbeda antara kesukaan makananmu dengan orang tua. Nah, itu keberagaman di sekitar kita. Kalau semisal keberagaman di Indonesia, nah banyak sekali keberagamannya, yaitu ada keberagaman agama, ada Islam, Hindu, Konghucu, Kristen ya. Nah, ada 6 agama. Selanjutnya ada ras. Wah, ras ini juga termasuk keberagaman warna kulit, rambut yang ikal, pendek, panjang ya. Nah, yang lurus. Nah, seperti itu. Suku budaya ya. Di Jawa Timur berbeda dengan di daerah Sumatera sana ya. Nah, selanjutnya yaitu budaya kita biasanya di Jawa itu menerapkan biasanya iya salam, senyum, sapa ya, saling menghormati, seperti itu, menghormati yang lebih tua. Nah, itu juga budaya. Selanjutnya bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa daerah ya, ada bahasa Madura, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu ada juga keberagaman makanan. Nah, makanan di Jawa Timur, makanan khasnya apa? Rujak cingur, lontong balap. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu warna kulit seperti yang Ustazah sampaikan tadi ya. Dan cara berpakaian. Nah, cara berpakaian Ustazah Wulan berbeda dengan Ustazah yang lainnya tadi, seperti itu ya. Sudah paham dengan keberagaman anak-anak?
Sudah. Alhamdulillah. Nah, dari semua keberagaman itu kita harus bangga ya. Bangga karena di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke banyak sekali keberagaman yang ada ya. Suku, budaya, agama dan lain-lain ya. Rumah adat, lagu daerah. Nah, itu dijadikan satu ya. Dijadikan satu, dikuatkan dengan lambang burung Garuda yang membawa pita. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu artinya? Berbeda-beda tetap satu. Oh, terima kasih. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dari keberagaman yang ada itu adalah kekayaan bangsa kita yang harus kita banggakan. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, oke, dari keberagaman kita harus belajar saling menghormati, saling bertoleransi. Nah, kita lihat, coba kita lihat gambarnya ini. Nah, dari desa ya, dari desa yang sederhana, yang tradisional menuju ke modern. Nah, itu juga memerlukan interaksi sosial, saling bekerja sama satu sama lain, saling membutuhkan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain ya. Nah, makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Nah, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, coba dalam interaksi ini kita mempelajari tentang pembangunan budaya ya. Pembangunan budaya, apa ya yang dimaksud pembangunan itu? Pembangunan itu mencangkup kehidupan sosial dan budaya masyarakat di mana memiliki sebuah tujuan, yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, seperti itu ya, terlihat kayak di gambar di desa ya. Dari keberagaman yang ada yang di desa, yang awalnya tidak ada apa-apanya, tidak ada mall. Nah, sekarang mereka bersatu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja, melakukan interaksi satu sama lain ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga meningkatkan perekonomian mereka. Nah, seperti itu ya anak-anak, paham? Oke. Nah, dalam pembangunan sosial budaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai bidang. Nah, kita ada berbagai bidang-bidangnya dalam memenuhi kebutuhan itu ya. Contohnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi itu interaksi apa yang bisa terjalin ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Jual beli. Pintar, terima kasih. Nah, di dalam pasar itu terdapat interaksi, yaitu interaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti itu. Tidak hanya kebutuhan ekonomi, kebutuhan sehari-hari itu, tetapi kebutuhan jasa, menawarkan jasa ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya di bidang pendidikan. Nah, di dalam pendidikan ini untuk mengembangkan diri kita yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi tahu ya. Nah, seperti itu. Di dalam pendidikan itu ada 3 jalur anak-anak yang harus kalian tahu. Jalur apa saudara? Nah, ini adalah jalur di bidang pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini dari TK, taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Berarti TK, SD, SMP, SMA. Nah, itu sampai perguruan tinggi termasuk pendidikan formal. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal ini dari PAUD. Nah, gitu ya. PAUD, terus kursus ya. Kursus, bimbel, bimbingan belajar itu. Nah, itu adalah termasuk jalur pendidikan non formal. Selanjutnya yaitu jalur yang ketiga, pendidikan informal, di mana pendidikan informal ini didapat di dalam keluarga ya, pendidikan dalam keluarga. Contoh, ketika bundanya mengajarkan kita cara makan yang baik, duduk manis, membaca doa ya.
saling menghormati satu sama lain. Nah, itu adalah pendidikan dalam keluarga yang namanya jalur pendidikan informal. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Selanjutnya di bidang politik. Nah, di bidang politik ini adalah untuk sistem pemerintahan, di mana biasanya yang duduk di dalam sistem pemerintahan adalah anggota DPR. Ya, Kak Ilham, tolong. Oke, nah ini ya. Oke, dalam penyelenggaraan pemerintahan biasanya yang duduk adalah anggota parlemen. Nah, anggota parlemen ini di dalam pemerintahan bertugas untuk apa anak-anak? Untuk bermusyawarah, untuk membangun negara kita ya. Oke, biasanya mereka rapat ya, interaksinya yaitu merapatkan, merumuskan, bermusyawarah, seperti itu ya anak-anak ya. Paham? Oke, insya Allah paham. Selanjutnya yaitu di bidang moral. Nah, di bidang moral ini untuk memperbaiki moral, di mana contohnya syiar agama, yaitu ada di gambar itu ya, lagi ceramah, mendengarkan ceramah, itu adalah memperbaiki moral kita ya. Nah, contohnya agar spiritual kita menjadi the best, gitu ya, syiar agama. Terus ada lagi bimbingan dari lembaga masyarakat, seperti itu. Selanjutnya di bidang sosial dan budaya. Nah, ini contohnya adalah di bidang sosial budaya ini tujuannya untuk melestarikan budaya, di mana dulu SDM 24 pernah ya melakukan takbir keliling? Pernah. Nah, itu salah satu contoh dalam pembangunan sosial budaya, yaitu bidang sosial budaya, melestarikan sebuah budaya ya yang turun temurun. Nah, tidak hanya takbir keliling, tapi contohnya seperti melakukan silaturahmi ketika Idul Fitri ya. Selanjutnya apa? Apalagi coba tentang melestarikan budaya, siapa yang tahu angkat tangan? Ada yang mau angkat tangan? Contoh melestarikan budaya, apalagi selain takbir keliling? Angkat tangan, siapa? Ada yang angkat tangan? Angkat tangan coba, siapa yang tahu? Oh, kakak Akila. Oke, coba kakak Akila. Contohnya apa? Tidak terdengar suaranya? Silaturahmi Us. Silaturahmi, oke, seperti yang dijelaskan Ustazah Wulan tadi ya. Selanjutnya, coba Hani, apa Hani? Dengan tarian saat penyambutan pengunjung. Apa? Bisa diulangi lagi? Kurang keras kakak Hani? Orang ini Coba apa? memberikan tarian saat pengunjung. Oke, memberikan sebuah tarian, sambutan tarian ya ketika ada tamu ya. Oke, terima kasih Kak Hani. Selanjutnya tadi ada Kak Zaki, tadi angkat tangan. Coba Kak Zaki, apa contoh dari melestarikan budaya untuk pembangunan sosial budaya? Pada angkat tangan saya. Oh, oke. Tadi Ustazah yang nunjuk. Coba dijawab Zaki. Oh, tadi Oke, untuk melestarikan budaya, apa saja yang bisa dilestarikan? Tidak hanya silaturahmi, takbir keliling, terus penyambutan dengan tarian. Contoh yang lain, coba apa aja? Apa ya? Oke. Apa? Kok malu-malu gitu? Apa jawabannya yang keras? menghormati sesama negara Us. Menghormati sesama saudara. Oke, itu berarti juga
bersilaturahmi ya, menghormati itu juga termasuk pembangunan sosial budaya. Cakep, terima kasih Kak Zaki. Nah, sudah paham ya anak-anak ya contoh-contoh dalam membangun sosial budaya. Nah, ini ada beberapa contoh lagi ketika membudayakan semangat gotong royong. Nah, itu juga termasuk untuk membangun sosial budaya ya. Saling membantu, tolong menolong. Nah, seperti itu, membiasakan musyawarah. Begitu ya? Nah, oke. Lalu apalagi menjaga kerukunan. Nah, dari situ kita belajar dari keberagaman itu. Ketika berinteraksi kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama yang lain. Begitu ya anak-anak? Bisa saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain? Bisa. Oke, good job. Terima kasih anak-anak. Dan selanjutnya, slide yang terakhir, kakak. Oke. Tadi slide terakhir yang belum, yang tadi. Sebelumnya. Nah, ada pesan di sini yang paling penting. Dalam keberagaman tidak akan menghalangi kita untuk selalu berinteraksi ya, bekerja sama satu sama lain. Nah, ini adalah ini adalah apa pesannya. Nah, keberagaman menjadi modal pembangunan sosial budaya dalam menciptakan hubungan yang harmonis, ketentraman dan ketertiban bersama, dan cita-cita pembangunan sosial. Nah, ini adalah pesan kita. Jadi jangan sampai keberagaman ini menghalangi kita. Nah, karena keberagaman ini adalah kekayaan di negara kita yang harus kita lestarikan. Siap anak-anak? Ya. Oke, terima kasih. Nah, coba ada pertanyaan nggak dari anak-anak? Coba yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Tidak? Sudah paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Coba sekarang Ustazah Wulan yang tanya ya. Oke. Iya. Nah, coba yang mau menjawab harus angkat tangan terlebih dahulu. Oke? Oke, coba Ustazah mau memberikan kuis secara langsung ya ini ya. Oke. Anak-anak, jalur pendidikan itu ada 3. Tadi informal, formal, dan non formal. Coba kalau di sekolah dasar itu termasuk jalur pendidikan apa? Angkat tangan. Oke, Kakak Ulya terlebih dahulu, silakan dijawab. Jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan formal, betul anak-anak? Oke, betul Kakak Ulya. Alhamdulillah, terima kasih Kakak Ulya. Selanjutnya, satu kuis lagi ya. Deng, coba. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh? Contoh apa ya? Contoh pembangunan sosial budaya yang bisa dilakukan masyarakat. Angkat tangan. Oke, Kakak Akila. Oke, Kakak Akila. Apa? Tidak. Organisasi. Organisasi? Sosial budaya. Oke. Wah, kurang tepat. Ayo, siapa yang angkat tangan? Hani. Oke, ada Hani. Oke, Kakak Hani. Coba Kakak Hani. Aku jawab. Ukuran setelah panen kopi. Apa? Sekali lagi.
Acara syukuran setelah panen kopi di Aceh. Acara syukuran. Oke, acara syukuran berarti melestarikan budaya ya. Oke, terima kasih Kak Hani karena pelestarian budaya termasuk dalam tujuan pembangunan sosial budaya. Terima kasih Kak Hani, dan untuk yang lainnya tetap semangat, buktikan kalau kalian mampu ya. Jangan lupa tetap aktif ya di kelas Zoom ini. Untuk yang lainnya besok harus tetap aktif seperti ini ya. Oke, Ustazah akhiri di sini. Alhamdulillah materi IPS dan PKN sudah tersampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu kita sambut Us Anjar untuk menerangkan materi IPA. Nah, tetap semangat anak-anak. Silakan Us Anjar. Halo. Oke, cek. Baik, anak-anak bisa dengar suara Ustazah? Bisa. Oke, alhamdulillah. Baik, kalau tadi Ustazah Wulan sudah menyampaikan tentang materi IPS dan juga PKN, maka materi yang terakhir Ustazah akan menyampaikan tentang IPA. Ya, IPA kita masih belajar tentang sistem pencernaan. Kemarin Ustazah bertanya begini, kalau kita makan buah apel, apakah yang dikeluarkan juga buah apel? Tentu bukan ya. Kalau misalnya kita makan sate, apakah yang dikeluarkan itu juga sate? Tentu bukan. Jadi yang dikeluarkan itu adalah kotoran. Loh, kok bisa gitu ya? Berarti di dalam tubuh kita ini ada mesinnya. Gitu ya. Iya, mesinnya ada, disebut dengan sistem pencernaan, seperti yang akan kita pelajari hari ini. Oke, next. Ya, IPA. Kita belajar tentang sistem pencernaan. Nah, baik. Sistem pencernaan pada manusia dimulai, yang pertama adalah dimulai dari mulut. Nah, di dalam mulut kita, apa yang kita lakukan? Yaitu menghancurkan makanan. Nah, makanan dihancurkan dengan menggunakan apa, Nana? Ada yang tahu? Oleh gigi dan juga dibantu oleh lidah. Nah, ya, hebat. Makanan ketika di dalam mulut itu dihancurkan oleh gigi dan juga lidah. Nah, cara ini disebut penghancuran secara mekanis. Ada juga di dalam mulut penghancurannya dihancurkan secara kimia atau enzimatis. Nah, di sini enzim yang ada di dalam mulut adalah enzim amilase. Nah, enzim amilase. Enzim amilase ini ada pada air ludah. Air ludah itu mengandung enzim amilase, yaitu enzim yang menghancurkan karbohidrat. Khusus karbohidrat ya, kalau kita makan daging, nah daging itu banyak proteinnya, maka protein itu tidak bisa dihancurkan oleh enzim amilase, hanya bisa dihancurkan secara mekanis, yaitu oleh gigi dan juga dibantu lidah. Jadi kalau kita makan nasi atau makan singkong yang ada kandungan karbohidratnya, maka dia dihancurkan oleh dua, secara mekanis dan juga secara kimia atau enzimatis. Jadi dihancurkan dengan gigi dan lidah, juga dihancurkan dengan menggunakan enzim amilase, yaitu dari air ludah. Oke, setelah makanan sampai di mulut, masih di mulut, maka selanjutnya makanan akan dibawa ke mana ya? Akan dibawa ke esofagus. Esofagus itu adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Selanjutnya, organ selanjutnya setelah makanan masuk di esofagus, kemudian masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung banyak sekali enzim, kemudian ada juga bakteri yang berfungsi untuk menghancurkan makanan lebih kecil lagi, dan juga ada cairan HCl.
cairan HCl itu kalau misalkan kena kain atau kena kulit maka bisa terbakar. Kalau kena kain maka kainnya bisa bolong. Lah, kok bisa sekeras itu Ustazah? Iya, itu fungsinya untuk menghancurkan makanan atau bakteri-bakteri yang terbawa oleh makanan itu. Terus kok bisa lambung kita tidak terluka? Karena ada kelenjar mucus. Kelenjar mucus itu adalah kelenjar yang melapisi dinding lambung sehingga lambung kita itu tidak terkena cairan HCl atau asam lambung. Biasanya kita sebut dengan asam lambung. Itu ya. Itu ada pada lambung. Nah, makanan setelah sampai di lambung, maka dia akan menuju ke usus halus. Nah, sebelum ke usus halus ada dua percabangan, yaitu ada saluran dari hati dan juga ada saluran dari pankreas. Dua saluran ini ketika makanan mau menuju ke usus halus, dua organ ini yaitu organ hati dan organ pankreas, dia mengeluarkan enzim atau cairan yang dia membantu untuk menghancurkan makanan secara kimia. Jadi makanan itu dihancurkan seperti bubur ya, sampai benar-benar hancur secara kimia baru bisa diserap oleh tubuh. Jadi yang diserap itu ya apa yang kita makan seperti serat, vitamin, mineral, karbohidrat, protein dan lain sebagainya. Nah, setelah diberi cairan oleh hati dan juga pankreas, makanan menuju usus halus. Di dalam usus halus ada yang namanya villi. Villi ini ada pembuluh darah, di mana di dalam pembuluh darah inilah makanan diantarkan ke seluruh tubuh. Jadi di dalam organ usus halus itu terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh manusia atau oleh tubuh kita. Nah, setelah makanan itu diserap sarinya yang dibutuhkan oleh manusia, nah sekarang sisa-sisa makanan yang kita makan yang sudah tidak digunakan oleh tubuh kita, maka akan dibawa ke usus besar. Next, ke usus besar. Nah, di usus besar ini adalah sisa-sisa makanan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh manusia, tetapi bentuk makanannya itu masih encer, masih seperti bubur, masih berair. Makanya di dalam usus besar itu terjadi proses penyerapan air. Jadi diperas gitu ya. Airnya diserap oleh tubuh yang disebut dengan absorpsi. Nah, setelah sisa-sisa makanan ini airnya diserap oleh usus besar, maka makanan ini menuju ke rektum. Nah, rektum ini adalah tempat penyimpanan sisa-sisa makanan sementara sebelum dikeluarkan. Makanya anak-anak kalau selesai makan tidak langsung buang air besar. Jadi diproses dulu, kemudian ada tempat penyimpanan sementara yaitu di rektum. Kemudian ada rangsangan dari tubuh kita untuk bereaksi mengeluarkan hasil sisa makanan itu. Nah, makanan ketika sudah selesai di rektum, maka makanan itu akan dikeluarkan melalui anus atau lubang anus. Itu ya. Nah, oke. Selanjutnya itu tadi penjelasan Ustazah secara dilihat dari bagannya. Nah, Ustazah punya video yang nanti memudahkan anak-anak dalam memahami bagaimana sih prosesnya kenapa kita makan buah apel kok yang keluar bukan buah apel, kemudian kita makan sate yang keluar bukan sate. Nah, inilah prosesnya di dalam tubuh kita, organ-organnya apa saja. Nah, oke. Nah, baik, Ustazah bantu menjelaskan ya videonya. Saya Mios. Nggak bisa dikit. Oke, nah nanti videonya Ustazah ini ya, Ustazah sampaikan di akhir. Oke, selanjutnya kelainan sistem pencernaan. Nah, kelainan sistem pencernaan ini berarti penyakit-penyakit yang ada pada sistem pencernaan. Next. Nah, yang pertama yaitu sariawan.
infeksi pada lapisan mulut atau lidah karena jamur. Siapa yang pernah sariawan di sini? Ada yang pernah sariawan? Anak-anak? Pernah. Rasanya sakit atau tidak? Sakit ya. Jadi kalau kita sariawan itu susah makan, perih gitu ya. Nah, kenapa kok bisa sariawan? Ini dia, karena adanya infeksi pada lapisan mulut atau lidah karena adanya jamur. Jadi biasanya sariawannya itu kita ada di lidah misalnya atau di bibir sebelah dalam. Nah, itu sariawan. Kemudian yang kedua yaitu ada diare. Siapa yang pernah diare? Halo? Ada yang pernah diare anak-anak? Pernah. Saya tuh sebenarnya mau. Iya, diare ini adalah kondisi di mana feses kita atau kotoran kita itu ketika keluar encer. Ya, itu karena terjadi karena kita makan makanan yang terkontaminasi. Jadi anak-anak makan makanan yang banyak, misalnya beli di pinggir jalan misalnya, yang di situ banyak debunya, banyak banyak bakterinya dan lain-lain sehingga menempel ke makanan itu dan makanan itu kita makan, maka makanan itu terkontaminasi. Apa sih kontaminasi itu? Ada yang tahu tidak kontaminasi itu apa? Makanan atau minuman yang terkontaminasi. Artinya makanan itu sudah bercampur oleh lingkungan luar. Contohnya misalnya Ustadzah punya botol minum misalnya. Nah, dibuka selama 1 hari, maka air itu sudah terkontaminasi. Artinya air itu sudah air itu sudah tercampur oleh lingkungan atau udara yang ada di luar. Itu namanya kontaminasi. Jadi diare itu disebabkan oleh makanan atau makanan yang terlalu pedas atau makanan minuman yang sudah terkontaminasi. Nah, oke. Yang ketiga yaitu apendisitis atau usus buntu. Nah, usus buntu ini radang pada usus buntu yang disebabkan oleh kotoran dan bisa juga disebabkan oleh pembengkakan kelenjar getah bening. Ini yang disebut dengan usus buntu. Nah, yang keempat yaitu MA, nyeri pada bagian lambung, dan MA ini disebabkan oleh infeksi bakteri dan juga pola makan yang tidak teratur. Jadi anak-anak kalau makan yang teratur ya, misalkan 1 hari 3 kali, pagi, siang, sama sore misalnya. Nah, itu harus teratur, tidak boleh misalnya pagi sampai siang belum makan. Nah, itu nanti makanannya yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit MA. Yang kelima yaitu sembelit, susah buang air besar atau feses. Feses itu kotoran ya, kotoran kita yang kita keluarkan itu mengeras dan juga besar. Nah, itu kalau dikeluarkan sangat sakit sekali, namanya sembelit. Sembelit yaitu susah buang air besar. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya serat. Nah, jadi kita kurang makan sayuran. Nah, di sayur-sayuran itu banyak mengandung serat. Kemudian faktor yang kedua yaitu kurang minum, dan bisa juga disebabkan karena penyerapan air di dalam usus besar yang berlebihan. Tadi kan Ustazah sudah bilang, di dalam usus besar itu airnya diserap sehingga makanan yang itu awalnya jadi encer itu bisa jadi padat seperti feses yang kita keluarkan. Nah, itu adalah fungsi dari usus besar. Karena fungsi usus besar itu menyerap airnya terlalu banyak sehingga fesesnya jadi padat, jadi mengeras gitu ya, karena airnya banyak diambil. Karena kurang minum, anak-anak kurang minum, maka tubuh membutuhkan cairan. Akhirnya usus besar menyerap air terlalu banyak sehingga feses kita menjadi keras dan susah dikeluarkan. Itu yang namanya sembelit. Inilah kelainan pada sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya adalah cara menjaga sistem pencernaan manusia. Yang pertama, supaya sistem pencernaan kita itu tetap sehat dan berjalan atau berfungsi sesuai dengan fungsinya ya, maka ada beberapa yang harus kita lakukan. Contohnya yang pertama, yaitu mengkonsumsi buah-buahan. Jadi anak-anak perbanyak makan buah. Kenapa sih begitu? Karena buah ini, karena dengan mengkonsumsi buah seperti pisang itu dapat mencegah penyakit MAH. Pisang juga dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Tidak hanya pisang, tapi buah-buahan yang lainnya juga bisa. Yang kedua, konsumsi makanan dan minuman yang bersih. Nah, menjaga makanan tetap bersih dan terhindar dari kuman, bibit penyakit, yaitu kita harus menjaga makanan tetap tertutup dan meletakkannya di tempat yang bersih. Yang ketiga, makanan-makanan yang berserat. Contohnya yang Ustazah sampaikan tadi ya, ada sayur, ada buah, kemudian kacang-kacangan dan makanan-makanan yang berserat ini dapat membantu kita dalam menjaga sistem pencernaan manusia. Yang keempat yaitu pola makanan yang teratur. Seorang yang pola makannya tidak teratur akan mudah terserang penyakit MAH. Oke, ini adalah cara menjaga sistem pencernaan manusia. Next. Sebelum kuis, sebelum kuis, Ustazah tadi ada video yang disampaikan ya, ada video yang ditayangkan. Sudah siap? Oke, sebelum videonya Ustazah tayangkan, ada yang anak-anak tanyakan? Halo, ada yang ditanyakan anak-anak? Halo? Halo. Anak-anak sudah paham semua tentang sistem pencernaan dalam tubuh manusia? Organnya apa? Fungsinya apa? Oke, baik. Ini ya videonya ya Ustazah tayangkan. Sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan pada manusia dimulai dari dalam mulut ya. Nah, makanan masuk ke dalam mulut dikunyah oleh gigi, kemudian dibantu oleh lidah. Ini dia. Digestion of food in humans takes place in the alimentary canal, which is a long tube extending from the mouth to the anus. The different parts of the alimentary organ-organnya yang pertama yaitu ada mulut, ada lidah, kemudian ada lambung, ada usus halus, usus besar, kemudian ada anus. Nah, ada dua organ yang membantu sistem pencernaan yaitu hati dan juga pankreas. The food is taken in yang through the pertama, mouth. makanan masuk ke dalam mulut, dikunyah dengan gigi dan juga dibantu oleh lidah. Saliva di sini artinya adalah air ludah yang banyak mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat. Ini namanya esofagus yang menghubungkan makanan dari mulut ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini ada bakteri, kemudian ada cairan HCl. Also ini ya. secretes mucus, digestive juices, and hydrochloric acid. The hydrochloric acid kills the bacteria in the food
and dan makes juga the food bakteri yang acidic. membantu sistem The pencernaan food then goes makanan pada into manusia a ketika highly di lambung. coiled tube Nah, sebelum makanan called menuju ke usus small halus, intestine. ada dua saluran tadi yang The Ustazah sudah small sebutkan, intestine receives yaitu secretions saluran from the liver and dari hati dan pancreas. juga pankreas yang The liver sama-sama mengeluarkan secretes bile juice, enzim. while Coba the kita lihat pancreas salurannya. secretes pancreatic juice. Nah, ini dia salurannya yang memberikan The enzim walls kepada of the makanan small untuk intestine also dicerna. secrete juices Kemudian which masuk ke help dalam in usus further digestion halus. of Sekarang food. perhatikan di usus halus ya. Di usus The halus inner fungsinya surface of the menyerap small sari-sari makanan. intestine has Perhatikan, finger-like makanan sampai projections ke usus called halus. villi. Di sini The villi makanan have dipisah. extensive Nah, di network sini ada of villi. Di blood dalam villi vessels. ada pembuluh darah The yang digested mengangkut food is sari-sari then makanan. passed into the blood vessels. Nah, ini sari-sari makanan yang The undigested berfungsi, food maka is passed dimasukkan ke dalam into the tubuh. large Sisanya akan intestine. masuk ke dalam usus It is wider besar. Di dalam than usus the besar small intestine. terjadi proses Excess of absorpsi water atau and penyerapan salts air are pada absorbed here, makanan yang and sudah undigested waste is passed tidak out of the digunakan body lagi. through the anus. Selanjutnya akan menuju ke anus untuk dikeluarkan. Oke, ini adalah proses sistem pencernaan pada manusia. Oke, itu tadi videonya ya. Anak-anak, tadi Ustazah sudah menjelaskan bagaimana sistem pencernaan pada sistem manusia. Sekarang saatnya kuis. Oke, saatnya kuis. Anak-anak, kuis yang pertama yaitu makanan dihancurkan di mulut dengan dua cara, yaitu secara mekanis dan enzimatis. Enzim yang berada di mulut adalah siapa yang bisa? Halo? Rika. Enzim yang ada di dalam mulut? Bisa angkat tangan? Zaki. Zaki. Zaki? Apa jawabannya, Zak? Enzim yang ada di dalam mulut adalah enzim Gigi sama lidah. no, enzim. Kalau gigi sama lidah itu secara mekanis. Kalau ini adalah penghancuran makanan secara enzimatis. Enzim apa ya yang ada di dalam mulut? Mas Adin. Ya, Adin. Enzim amilase. Iya, hebat. Enzim amilase. Good job. Oke, next selanjutnya. Orang yang divaksin adalah Organ yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan adalah, ada yang tahu? Aisus. Mas Faiz? Ani. Halo? Mas Ilham, saya tidak tahu Mas Ilham. Siapa ya? Oh, nih Hani. Saya bilang lagi. Kuliah. Oke, turun dulu ya tangannya ya, Ustazah ulang lagi. Organ yang berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan pada sistem pencernaan manusia adalah Hani. Ya. tadi yang sudah diusulkan apanya? Faiz udah kuliah belum? Laus. Tiga. Oke. Ustazah pilih Mbak Akila. Mbak Akila apa Mbak Akila jawabannya? Lambung. No, belum tepat. Yang berfungsi menyerap sari-sari makanan adalah Faiz. yang atasnya Mas Abim siapa? Mas Abim. Pembuluh darah. Pembuluh darah yang ada di mana organnya? Di mana Mas Abim? Pembuluh darah itu terletak di mana? Ayo. Yang mengangkut sari-sari makanan memang pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh, tapi organnya apa namanya? Oke, Mas Viko. Apa Mas Viko?
Usus halus. Iya, usus halus. Usus halus, dia di dalamnya ada pembuluh darah. Nah, oke. Next, selanjutnya. Diperbesar. Kelainan sistem pencernaan yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang terlalu pedas atau minuman makanan yang terkontaminasi adalah disebut Mbak Ulia? Diare. Coba kita lihat jawabannya. Jeng jeng. Oke, benar. Baik, terima kasih Mas Viko, Mbak Ulia, dan juga Mas Adin yang sudah menjawab pertanyaan dari Ustazah. Ustazah cukupkan untuk materi IPA selanjutnya. Sebelum kita tutup ya, Nana, ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ada. Oke, Mas Rahman enggak ada pertanyaan ya? Oke, selanjutnya Ustazah Fulan dan Ustazah Sofi bisa bergabung untuk closing di Zoom kelas 5. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung di Zoom kelas 5. Terima kasih Ustazah Agnes tadi sudah mengisi di kelas 5. Kemudian Ustazah Sofi, ada Ustazah Fulan dan juga Ustazah Anjar yang mengisi materi hari ini. Baik anak-anak, kalau anak-anak sudah paham semua dan tidak ada pertanyaan, maka kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari kita. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi